Wow, thank you. Terima kasih banyak untuk boleh datang dan menyampaikan firman Tuhan at City of Love. This is the City of Love, baby. This is not even just like or like really, really like. This is City of Love. Can you imagine a church called City of Really, Really Like? Yeah, it's got to be a City of Love. Praise God. Alright, mari kita buka firman Tuhan kepada kitab Efesus pasalnya ketiga. Hari ini saya mau bicara mengenai perjalanan kita menjadi berguna di tangan Tuhan. Tadi ibadah pertama saya bilang, you have been made to bear much fruit. Dibuat untuk menghasilkan banyak sekali buah. Tapi nggak tahu kenapa di ibadah yang kedua ini saya rasa kayak, apakah kita berguna bagi Tuhan? Ya, apakah kita menjadi manusia, kita menjadi anak Allah yang berguna di tangan Tuhan? Apakah lebih daripada menjadi anak Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, ya, ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi apakah kita menjadi alat di tangan Tuhan? Apakah saudara berguna bagi Tuhan? Atau kekristenan kita sebatas apa yang bisa kita hirup, apa yang bisa kita tarik, apa yang bisa kita sedot, apa yang kita bisa disuntik, apa yang bisa kita dapatkan. Atau lebih kepada apa yang bisa kita beri sebagai ungkapan hati kita, sebagai respon kita terhadap anugerah, sebagai luapan hati kita terhadap karya Dia atas kehidupan kita. Saudara, saya percaya bahwa saudara dibuat untuk menghasilkan buah. Saudara diciptakan pada DNA saudara, pada cetak biru saudara, itu memang sedemikian rupa. Tuhan menciptakan saudara sehingga saudara menjadi mesin pengirik bagi Tuhan. Saudara menjadi alat. Saudara menjadi alat di tangan Tuhan dengan maksud dan kepentingan Tuhan di generasi saudara. Jadi memang saudara dibeli oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dimiliki oleh Tuhan. Tetapi kemudian memang itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu mengalir di mana ada pintu terbuka. Kerajaan surga mengalir melalui umatnya. Jadi Tuhan memilih berkarya melalui umatnya. Dia kepala kita dalam tubuhnya. Yesus Kristus dijadikan kepala atas gerejanya. Dan dari kepalanya mengalir kekuatan, mengalir urapan, mengalir karyanya. Saudara adalah tangan Tuhan, saudara adalah kaki Tuhan, saudara adalah mulut Tuhan, saudara adalah perpanjangan lidah Tuhan. It's you. Gak ada amin satupun. It's really too late for your amen. It's like way past. It's you, it's me. Kita adalah tangan Tuhan. Ya, kita adalah kaki Tuhan. Kita adalah mulutnya Tuhan. Kita adalah cara Tuhan. Esensi Tuhan. Kita adalah perpanjangan pribadi Tuhan bagi dunia ini. Dunia ini kenal Tuhan karena kamu. Bukan karena dia lihat awan-awan dan bilang, wow, awan-awan kok itu bentuknya itu kayak malaikat ya. Oh, ada malaikat. It's not like that. Saudara, dunia mengenal Kristus karena Kristus di dalam diri kamu. Karena Kristus memenuhi dirimu. Karena Kristus membanjiri hatimu. Karena dia mentransformasi dirimu. Orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang nggak benar, tetapi diubahkan oleh Tuhan sehingga diri Allah, Christ in you, sekarang yang nampak, yang dilihat oleh dunia. Dan inilah proses kita semua. Kita semua mulai jauh dari Kristus. Tetapi kemudian kita datang kepada Kristus.
Setiap kita bisa bersaksi di tempat ini, saya percaya. Saudara punya kesaksian. Mulai jauh dari Kristus, enggak kenal, enggak tahu. Kemudian datang kepada Kristus, mengamati, melihat, menyaksikan, mendengar. Oh, anak Allah menjadi anak manusia menjadi anak domba. Anak domba bertekun 33 tahun, ya. Bertekun sampai kepada kayu salib demi menjadi anak domba Allah, disembelih di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, membayar dosa yang harusnya kita bayar, membayar harga yang tidak mungkin saudara dan saya bayar. Dia bleeding buat kita, dan akhirnya dia mati buat kita. Dia masuk ke lubang kubur, tapi kemudian Bapak bangkitkan dia dari antara orang mati, karena sekalipun dia mati untuk orang berdosa, dia sendiri tidak berdosa. Dia patut untuk dibangkitkan. Maut tidak bisa kalahkan dia. Dan dia bangkit. Dan dia hidup. Dan dia menjadi anak domba Allah dalam kekekalan. Dan darahnya terus mengalir untuk setiap generasi. Untuk setiap orang. Generasi demi generasi demi generasi. Dari sejak kayu salib dan sampai sekarang punya akses kepada darah anak domba. Yang terus mengalir dalam kekekalan. Menjadi jawaban bagi setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Ada yang bisa katakan amin. Dan kita mengamati, kita mendengar, kita menyaksikan. Kita menjadi pendengar, pengamat. Sampai pada satu saat kita katakan, aku percaya. Dari kita mengatakan, aku mendengar atau mengamati. Sampai dengan aku percaya, bedanya adalah kita bertekuk lutut. Dan kita mengakui, kita tersungkur di kaki salib. Dan di dalam debu di kaki salib itu menyadari betapa kita jahat, betapa kita berdosa. Memang aku manusia berdosa, celakalah aku manusia yang berdosa ini. Dan kita menangis di situ, menyadari keadaan dan mengakui keadaan kita. Tahukah saudara, itu proses daripada pertobatan adalah pengakuan kita. Saudara, keselamatan bukan semata kita terima Yesus. Keselamatan adalah menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Dan kita bertekuk lutut dan kita bertobat. Dan kita berbalik arah dan kita datang kepada Dia. Dan kita ditebus. Di situ transaksi terjadi antara langit dan bumi. Antara surga dengan hatimu. Saudara dibeli. Saudara ditebus, saudara dibersihkan, saudara dikenakan jubah kebenaran, saudara dikenakan atribut Kristus. Bahkan dia yang menjadi anak tunggal Bapa, dia bergeser supaya saudara bisa menjadi anak Bapa di surga. Dia menjadi sulung antara banyak sekali saudara. Sehingga saudara dan saya turut menjadi anak-anak Bapa di surga. Bisa katakan amin. Itu atribut utama Kristus lagi. That is his most precious thing. Yang paling berharga bagi Yesus apa? Anak Bapa. Dia katakan, aku tidak datang lakukan kehendakku, tapi lakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Anak hanya lakukan apa yang Bapa katakan. Itulah atribut Kristus yang paling berharga. Anak. Dan itu saudara, itu pun dia berikan kepada kita orang percaya. Wow, dia kenakan jubah kebenaran, tetapi dia juga pasang cincin. Saudara menjadi pewaris kerajaan surga. Saudara dan saya menjadi pemilik kerajaan surga. Saudara tidak menjadi budak, dibeli tapi tidak jadi budak, coba. Saudara ditebus, dibeli, tetapi tidak menjadi budak. Dibeli dan diadopsi dan menjadi anak. Hebat loh Tuhan kita loh. Orang itu kayak geblek kayak gini tetapi jadi anak. Right? Saudara dan saya, biar berdosa kayak gini, jahat kayak gini, salah kayak gini, bodoh seperti ini. Tetapi dianggap mulia di mata Tuhan. Dianggap berharga, precious. Precious, padahal itu kelihatan sekali. Kali ini orang berdosa semua. Dianggap precious loh. Dan dia peluk kita dan dia cium kita dan dia katakan, no, engkau bukan. Aku beli, memang beli. Tetapi bukan budak kamu. Kamu adalah anak.
Aku yang jadikan kamu anak. Dia pasang cincin, dijadikan kita pewaris. Kita punya hak mewarisi kerajaan Bapa kita. Dan kita dikenakan jubah, kita menjadi anak. Jadi jauh dari Kristus, datang kepada Kristus, bertekuk lutut, lahir baru di dalam Kristus. Dan kemudian mulai sebuah perjalanan yang baru. Sekarang sebagai anak Bapa di surga, kita mulai berjalan kepada tujuan akhir kita, yaitu serupa dengan Kristus. Nah, ini perjalanannya mahal. Lahir dalam Kristus, tapi belum serupa. Lahir dalam Kristus, dikenakan jubah, dijadikan pewaris yang memiliki hak mewarisi kerajaan surga. Tetapi kita belum serupa dengan Yesus. Itu bicara mengenai karakter. Itu bicara mengenai pola pikir. Itu bicara mengenai pandangan dunia. How do you see the world? How do you see God? How do you see yourself? How do you see others? How do you see that relationship? What's your priorities in life? Prioritas hidup kamu itu apa? Pandangan dunia, value system. Apa sih yang menjadi nilai-nilai kamu? Bagaimana kamu memandang dunia, memandang Tuhan, memandang orang lain. Ini semua harus dirombak, dijadikan serupa dengan Kristus. It's how he thinks, how he acts and feels. Ini yang mau di-imprint. Ini perjalanan kita menjadi serupa nih. Jauh dari Kristus. Sama-sama katakan jauh dari Kristus. Datang kepada Kristus. Lahir ke dalam Kristus. Serupa dengan Kristus. Ini namanya jalan pemuridan. Disciple. The path of the disciple. Dan saudara, ini adalah perjalanan kita semua. Nah, saudara dengar apa yang saya katakan. Semakin kita melangkah ke arah Kristus, semakin kita berguna bagi Dia. Semakin saudara mendekat kepada Dia, semakin tempel sama Dia, semakin serupa dengan Dia, semakin rela kita untuk berkorban. Semakin rela kita untuk pertaruhkan nyawa. Semakin rela kita untuk lepaskan hak kita, tuntutan hati kita, dan rela kita menderita, rela kita bayar harga, rela kita untuk mengerjakan sesuatu sekalipun ada pengorbanan, sekalipun diwarnai dengan kesulitan. Kalau kita tidak rela untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita tidak akan rela membayar harga untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau kita berhenti di sini, lahir baru dalam Kristus, kita berhenti di sini. Kita hanya nikmati, kita hanya ambil semua blessing yang Tuhan kerjakan buat kita di kayu salib. Tanpa kita jalan menjadi serupa dengan Yesus, kita pada akhirnya menjadi orang Kristen yang tidak miliki Kristus sebagai kesaksian kita. Saya nggak bilang kita tidak selamat ya. Saya hanya bilang bahwa Kristus nggak nampak. Gak kelihatan. Ya, kayak gini saudara, itu kalau udah 5 tahun kerja di perusahaan mana, terus ada teman sekerja akhirnya datang dia bilang, kamu Kristen ya? Malu gak tuh? 5 tahun dia baru ngeh. Tahu ngeh gak? Baru sadar gitu. Kamu tuh Kristen ya? Gereja di mana? Malu tau gak? Malu. Mestinya hari pertama. Iya dong. Mestinya hari pertama orangnya kedip 3 kali. Wih, kayaknya ini anak Tuhan nih. Kenapa? Karena omongnya kamu. Karena cara kamu. Karena cara kamu itu berdiri, cara kamu menutur kata. Karena cara kamu itu prinsip yang kamu miliki. Karena bagaimana kamu bawa diri, apa yang kamu katakan, semua itu bicara. Who are you? Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin berguna bagi Tuhan. Semakin mudah Tuhan bicara, semakin mudah Tuhan percayakan kita. Semakin mudah Tuhan mengalir, semakin deras dia mengalir. Semakin gencar, semakin nampak, semakin dahsyat. Kenapa saudara?
Karena memang itulah kerajaan Allah. Memang Tuhan sudah ciptakan seperti itu. Makanya mandat untuk memenangkan dunia, mandat untuk memuridkan dunia diberikan kepada murid-muridnya. Dan dia katakan, aku adalah sumber tanpa batas. Kamu adalah pipa seperti apa? Yesus adalah sumber tanpa batas. Saudara, pipanya itu kayak gimana? Mampet kah? I love bahasa Indonesia. It's so cool, you know. It just, in bahasa, you feel everything, you know. Mampet kah? Mampet. Terasa, mampet. Seret. Seret. Saya selalu bilang, kalau bahasa Indonesia ada greget. Greget. Apakah saudara adalah pipa yang bagaimana? Salurannya bagaimana? Memang Tuhan menghendaki melalui hidupmu menyatakan kemuliaan Tuhan, coba. Menyatakan pribadi Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kedahsyatan Tuhan melalui hidupmu. Something amazing happens. Itu kerinduannya. Kadang-kadang aku bayangin gitu ya. Nanti aku di surga ya. Dan aku udah berdiri di hadapan Tuhan. Malu-malu. Oh God. Lap-lap keringat. Enggak tahu kalau di surga enggak bakal keringat ya. Tapi lap-lap. Aduh. Terus Tuhan bilang, Mark, ini aku setel ya. Aku ciptakan kamu untuk ini. Dia putar. Keluar di layar. Hidupku itu diciptakan oleh Tuhan untuk ini. Dan waktu aku menyaksikan itu, aku hanya bisa nangis dan nangis dan nangis dan nangis. Kenapa? Karena jauh banget. Jauh sekali. Cita-cita Allah melalui hidup. Jadi saudara, bukan hanya untuk dirimu. Yesus tidak hanya mati untuk dirimu, tetapi dia mati supaya melalui dirimu Yesus dimuliakan. Dunia diubahkan, cita-citanya betul, pertama terutama mendapatkan kamu dan hati kamu benar, tetapi kemudian melalui kamu, merinding, ding. Mari kita lihat ayatnya. Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 memberi semacam gambaran mengenai potensi ilahi yang terkandung di dalam diri kamu. Manusia yang terbatas, betul. Manusia belum dewasa, benar. Belum serupa dengan Kristus, memang. Tetapi memiliki potensi yang dahsyat sekali untuk mengubahkan dunia. Ini coba lihat. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari apa? You see, kapasitas untuk mengerjakan sesuatu dikatakan di sini jauh lebih banyak. Bahasa Inggris, exceedingly abundantly more. Berlipat, lipat, jauh lebih. Secara eksponensial. Bukan incremental. Incremental 2 plus 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 2 and ad infinitum. That's incremental. Tetapi eksponensial adalah 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Itu lama-lama itu langsung naik ke atas. Pak Rudi, shalom. Oh my gosh. Oh my brother, shalom. I'm so sorry. Oh my brother, how are you? Ya ampun, Ibu Ping. Ya, my gosh. Aku, pernah gak kalian itu ketemu dengan orang tapi di luar konteks? Jadi karena gak di tempatnya, jadi kita kenal, tetapi siapa ya? Siapa? Karena nggak di konteksnya, nggak di rumahnya, gitu.
Terus otak kita, jadi saya sambil khotbah, saya lihat Pak Rudi, my brain is going, why is something's wrong here? Something's not right. You should be in Singapore, What are you doing in Jakarta? Pak, go to Singapore lah Pak. Bikin saya pusing, saya nggak bisa khotbah jadinya. Saya pernah dengan Don Moen. Saya dulu waktu tahun 90-an, saya penterjemahnya Don Moen. Setiap kali Don Moen datang, saya terjemahin dia sampai tahun 2000 berapa ya Beb ya. Selalu Don Moen datang, saya terjemahin. Sampai lucu-lucu, sampai dia itu pakai baju apa, saya udah lihat dia gayanya gimana, saya pakai baju yang serupa, bikin orang pusing. Saya pernah ada di balai sidang, ya di JCC, dia lagi seminar dengan Don Moen, ini tahun 2003 kali ya. Terus aku juga pakai, dulu kan dia suka pakai itu turtleneck yang kayak gini. Terus aku pakai itu. Terus rambut aku juga bikin kayak dia, so fun, Terus aku datang di situ, dia memang di balik, saya ketemu dia. Terus aku bilang, enggak, aku duduk di depan aja gitu. Aku duduk di depan situ, di ini. Jadi nanti waktu dia diperkenalkan, dia dari belakang layar, saya dari depan. Gitu. Terus udah sebelum mulai, saya ke WC dulu. Kan di balai sidang kan muter gitu kan, bundar gitu. Saya lagi muter, saya lagi cari WC, tiba-tiba ada suara. Pak Don, Mr. Don. Tapi keras sekali saya menoleh. Datang ini seorang bapak sama istrinya sama anaknya. Mr. Don. Aku belum ngomong apa-apa. Sumpah, aku gak ngomong apa-apa. Aku cuma, dia langsung salaman. Mr. Don, he says, your music changed my life. Your music is so wonderful, Mr. Don. I just want to thank you. Can I hug you? I'm like, aku belum sempat. Mr. Don, and this is my wife and this is my child. I want to say thank you so much, Mr. Don. Everything God use your music and all this stuff, And aku lihat istrinya udah meneteskan air mata. Terus aku mikir kalau aku itu udah begitu, aku bilang, excuse me, I'm not Don Moen. Kasian gitu loh. Kasian. Terus aku mikir, tapi kalau aku bilang, oh yes, I'm Don Moen. Wah, itu bohong besar, aku bisa disambar petir gitu kan. Terus aku pusing, terus tiba-tiba ada pencerahan. Aku bilang begini, well God bless you. Kan netral. I didn't say I'm Don. I didn't say I'm not Don. Aku cuma bilang God bless you. Oh ya, God bless you. Terus aku masuk ke WC. Ya dia bisa ikut saya ke WC, tapi istrinya kan nggak bisa. Jadi aku aman di dalam. Udah saya balik lagi, saya duduk di depan. Itu nggak lama. Masuk ini bapak sama istrinya, sama anaknya. Duduk persis di belakang saya. Terus aku melihat siapa, terus dia... I'm thinking this is not going to go well. I feel like this is not going to go good for him, what I'm thinking is, tonight, pal, you don't know it yet, but you are sleeping on the sofa. That's what I'm thinking, And then the MC, udah pujian segala macam. And now he says, without further ado, we'd like to interview man of God, anointed man of God, who's going to share with us today, our brother, Don Moen. And also he says, and Pastor Mark McClendon is going to be translating for him. Can you come up? Terus aku naik ke atas dari depan, keluar Don Moen dari belakang. Akhirnya berdiri di situ, dua-duanya pakai kerah, itu kan. Dua-duanya, and saya lihat itu bapak di depan begini. Terus saya lihat istrinya begini. It was so bad. And then the funniest thing was, yang paling lucu adalah waktu Don Moen mulai. He said, I am so glad to be here today and also with my brother and my friend Mark McClendon. Saya terjemahin, saya begitu senang, begitu bahagia boleh hadir pagi hari ini. Terus istrinya langsung begini. Disikut, suaminya disikut. Tapi sikutnya istrinya itu kelihatannya tajam sekali ya. Dia langsung
tak gitu. Suaminya, gitu. And I'm like, okay bro, that's just beginning. You're gonna hear this all day long and probably for years to come. Anyway, so now saya waktu berapa waktu kemudian, saya pergi ke Amerika. Don Moen itu mengadakan concert di CBN, direkam live untuk albumnya dia. So I thought, that's awesome, I'm gonna go. So aku pergi ke situ dan saya duduk paling depan. And sebelum ini keluarlah Don. And he's like, hey, it's so good to see. Terus dia lihat saya, hey, dia salaman sama saya. How are you? Great. He goes, and then he's like, yeah. And I see his eyes and his brain. And gak nyambung. Kalau dia ketemu saya di Jakarta, he's gonna say, Mark McClendon, how you doing? Tetapi this is in Virginia Beach, Virginia. A whole nother world. And his brain's like, he's like, hey. Gak kenal dia, gak ingat. But it's okay, I understand, Tapi saya sama Pak Rudy, sama Ibu punya sejarah. Waktu 9/11, satu pesawat terbang ke Amerika Serikat. Kami akhirnya stuck di Taipei ya Pak? Taipei, Taiwan. Ya, tadi sahabat 9/11 ya. Biasa. Alright. Tadi lagi khotbah apa ya? I've gone too far from my message. Exceedingly, abundantly, above. Jauh lebih banyak itu bicara nggak incremental, itu bicaranya exponential. 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu bicara mengenai this. Ya. Dan firman Tuhan mengatakan sebenar-benarnya itu kayak gini. Dan kuasa yang ada itu di dalam diri kamu. Ini bukan kuasa yang di udara yang di mana. Ini adalah kuasa. Ternyata, boleh ditampilkan ayatnya. Ternyata di kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini bisa katakan amin. So this power, kuasa ini itu tersedia bagimu. Tersedia bagimu. Sama-sama katakan kuasa Allah tersedia bagiku. Ada firman Tuhan yang lain. Kalau nggak salah 1 Korintus pasal 1 ayat 9. I'm getting into dangerous territory, is it? No, itu salah. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. This is really dangerous. Bukan. Apa yang mata belum lihat? 9? Ya. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan. It's prepared, it's there, itu exist, itu ada, itu sudah ada, itu standby. Standby, you know standby? Standby, stand by. A weird English thing. What the heck is standby? What are you buying? Standby, artinya itu standby, berdiri di samping. Sedang dalam penantian, sedang menunggu apa? Akses. Menunggu apa? Pintunya dibuka. Menunggu apa? Mengalir. Menanti ada yang ngajak, ada yang ngundang, ada yang izinkan. Dan apa yang disediakan itu, apa yang kamu nggak ngerti, melebihi eksponensial. Apa yang mata belum lihat, kamu nggak bisa bayangkan sesuatu yang jauh melebihi secara eksponensial. Tetapi itulah Tuhan kita. Dia bisa katakan amin. Dia adalah exponential God. Infinite God. Limitless God. Dan dia tersedia bagi kita. Dan dia sedang standby. Dia sedang menanti saatnya untuk mengalir. Saya ada satu pengalaman yang betul-betul amazing pengalaman bulan lalu.
Bulan lalu saya punya direktur CBN di Cambodia, diserang sebuah virus di livernya. Dan dia sudah nggak bisa berdiri. Dia hampir nggak bisa berdiri. Dia dalam kesakitan yang amat, dia hubungi saya. He said, "What should I do?" Saya bilang, "Whatever you do, don't do it in Phnom Penh. You will die." Aku bilang, "Get on the airplane. Kamu naik pesawat, kamu pergi ke bandara, kamu beli tiket di bandara, kamu terbang ke Penang. Get it now. Selagi kamu masih bisa berdiri. Get out of Phnom Penh, terbang ke Penang." Saya minta dokter kenalan saya standby di Penang untuk kamu. Ini dokter yang amazing dokter. Dr. Robert Ding di Island Hospital di Penang. Dia sudah berapa kali Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan nyawa orang yang mestinya mati. Brilliant dokter, orang yang penuh dengan doa, passion untuk Tuhan. I said, "Get out of Phnom Penh." Jadi dia pergi ke ini, hampir nggak bisa berdiri. Duduk di pesawat terbang dari Phnom Penh ke Penang. Dan dia selama 3 minggu dia dapat pengobatan yang extraordinary. Dan dokter ini bilang, kalau kamu di Phnom Penh, you would be dead right now. Selamat dia pulang ke Phnom Penh, cuma kurang satu. Dia lupa bawa obat steroid, itu ada steroidnya apa. Dia lupa bahwa dia tidak boleh membaur dengan umum karena kekebalan tubuh dia. Karena obat itu was lulu lantak. I mean, come on guys. Do you ever laugh at your own language? I mean, just think about what the heck. I know Lulu. Saya kenal beberapa orang namanya Lulu. But what the heck is lantak, you know? Lulu lantak. And it's just like out. Jadi dia pergi, dia udah happy, dia selamat. Wah, lagi sukacita. Everyone's so joyful. Lalu apa yang dia pergi ke itu seminar, dia pergi ke conference, happy dia. Lalu apa yang terjadi? Bakteri. Sebenarnya bakteri biasa, Staphylococcus epidermidis namanya. Staphylococcus epidermidis. It's a bakteri yang mungkin juga di ruangan ini ada gitu ya. It's a normal thing, nothing. Tapi karena kekebalan dia itu habis diserbu. Dalam waktu 4 hari, dia itu terserang. It was in his blood. Itu jadi infeksi darah, infeksi kayak pneumonia gitu. Kayak pneumonia bahasa Indonesia apa? Radang paru-paru. Terima kasih ya dokter. Dokter Helen. Dan dia telepon saya. Dia bilang, saya di rumah, saya nggak bisa nafas, saya nggak bisa tarik nafas. And I was like, I feel like this is like pengulangan, you know what I mean? It's like deja vu. I was like, get to the airport. Go to the airport. Stop calling me. Get to the airport now. Gitu. Bener loh. Dia itu sampai, dia nggak bisa. Akhirnya pakai kursi roda turun dari pesawat. Wah, ke situ. You know, dia 1 minggu di ICU. Dia bergantung antara hidup dan mati. Dan dia punya 4 dokter yang tanganin dia. And dokter demi dokter. Bahkan satu dokter, the specialist infection. The infection specialist infeksia. Dia bilang, saya pertaruhkan diploma saya. Diploma saya sebagai dokter. Dia ngomong sama kita, diploma saya sebagai dokter, saya pertaruhkan sekarang, orang ini pasti mati. He said, there is no hope for this man. Dia sudah terlalu jauh. Tidak bisa balik. Nggak mungkin balik. Terus yang 2 dokter yang lain kasih dia chance-nya di bawah 50-50. Dr. Robert Ding yang ngelit, karena that's the wonderful thing about Malaysia ya, it's always team ya, dokternya tim. Jadi dokter yang ngelit itu Dr. Robert Ding. Dia lihat istrinya, aku berdiri ini di ICU, orangnya bergantung dibalik karena paru-parunya penuh cairan, right? Jadi dia dibalikin, jadi dia hadap ke bawah.
Dia di koma, di apa namanya, induced coma, dia dibalik gitu. Semua mesin berfungsi untuk nafas buat dia. And he's just like nyaris. Dia bilang, Pastor Mark, he says, the very best, skenario yang terbaik, the very, very best, 50% chance. Terus dia ngomong begitu karena istrinya dengerin, dia nggak mau istrinya down. Tapi dia geleng-geleng kepala, dia bisik sama saya, hanya doa. No prayer, no way. No way. Wah, itu doa. Saya tuh duduk di situ, berapa hari saya di ICU, saya duduk di situ, saya blast ke dunia. Saya nggak tahu kalian dapat nggak ya, namanya PSAT. Mungkin karena akhirnya kemana-mana ya. Namanya PSAT, saya kirim. Saya foto di ICU, saya sampai dilarang masuk ke ICU. Karena dilarang foto di ICU. Tetapi saya melanggar aturan dalam nama Yesus. Karena bagaimana orang mau berdoa kalau nggak bisa lihat. Jadi akhirnya foto orang ini itu di Afrika orang tempelkan dan tumpangin tangan. Di Latin America, di Amerika. Akhirnya 700 Club di Amerika dengar mengenai story ini, leadernya mereka yang bergantung seperti itu. Mereka tayangkan di Amerika. Akhirnya tersebar doa. It was really amazing. Terus aku lagi di situ, di hari kedua, hari ketiga. Tiba-tiba ada suara Tuhan di dalam batin saya. You don't have to convince me. Kamu tidak harus meyakinkan aku. Meyakinkan aku. Oh iya. 2 minggu sebelumnya, oh iya. Aku bisa dapat itu dari mana? Karena firman Tuhan itu memperlengkapi kita. Hello. Hari ini, pagi hari ini, Anda sedang diperlengkapi dengan firman Tuhan. Hari ini Anda sedang mendengar firman Tuhan yang Anda butuh. You need this. Roh Kudus sedang berhembus, Roh Kudus sedang bekerja. Sementara aku khotbah, aku berbicara, kata-kata saya ini dipakai oleh Tuhan untuk constructing your faith. Memperlengkapi iman kamu, memperlengkapi diri kamu supaya apa? Kamu bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kamu bertumbuh ke arah Kristus, right? Dan aku berdiri di situ, saya ingat, 2 minggu sebelum momen di mana saya ada di ICU itu, 2 minggu sebelumnya aku di Chiang Mai, Thailand. Dan di Chiang Mai, Thailand, itu hari Minggu pagi, saya ada di situ karena ada konferensi dan saya bisa di hari Minggu karena di Jakarta tidak ada jadwal khotbah. So I'm like, I'm free. I'm free. Nobody laughing. And so, and aku telepon ke staff saya bilang, aku mau dengar firman Tuhan. Sebenarnya ada 3 gereja di Chiang Mai, tahu saya di Chiang Mai, mereka minta saya datang khotbah. Tetapi aku nolak satu-satu, aku enggak lah, saya enggak mau. Somehow I don't want, it's not the right thing. Jadi aku bangun hari Minggu pagi, aku telepon staff saya, kalian gereja di mana? Oh kita gereja di apa nih? Bawa saya. Mereka jemput, saya pergi ke situ, duduk gerejanya kira-kira enggak separuhnya ini. Ini Thailand ya. Thailand jemaatnya kecil-kecil. Saya duduk di situ, saya dengar orang India. You can imagine this. Orang India, khotbah di Chiang Mai, Thailand, diterjemahkan ke dalam bahasa Thai. And I'm sitting there listening to this guy. And I'm like enjoying the show. And tiba-tiba dia bilang begini. Faith, katanya, is not convincing God of anything. Faith is aligning your heart with His promises. Satu kalimat itu, tahu nggak? Itu kayak hantam saya. Tahu nggak saudara? All you need is one sentence from Jesus to change your life.
Kamu hanya perlu satu kalimat dari Tuhan. Satu ayat firman Tuhan diurapi oleh Roh Allah untuk ditulis di loh hati kamu yang akan kemudian mengubah seluruh masa depan kamu. Because iman datang oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan saya duduk di situ, I thought, iya. Tuhan kan punya kehendak. Dia kan ajarin kita. Kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Datanglah kerajaanmu. Atau kerajaanmu datanglah. L-A-H. Kerajaanmu datanglah. Perintah itu. Itu proklamasi. Itu adalah perintah. Itu adalah manusia yang berdiri dan mengatakan, Bapak, datanglah kerajaanmu. Wah, keren. Jadilah kehendakmu. Di mana? Berarti sudah ada kehendak di surga. Sudah ada keputusan di surga. Sudah ada firman Tuhan yang mengatur. Sudah ada kerajaan surga yang mengatur. Sudah ada. Tinggal sekarang kita connect. Kita align our hearts with God's will. Terus aku berdiri di ICU. Kayaknya no ya. Gua angkat orang ini menjadi national director karena aku berdoa. Aku berdoa. Orang bilang jangan, ini bilang jangan. Orang lain bilang jangan, orang lain bilang itu aja. Tapi no, Tuhan taruh orang ini di hati saya. Saya angkat dia jadi national director. Dan Tuhan urapi dia. Dan Tuhan pakai dia. Saya pikir kayaknya Tuhan gak berubah pikiran begitu saja. Oh ya, udah, your time is up. This is not a joke. Masa Tuhan bercanda gitu? Yes, dia lah menjadi jadi national director terus mati. That's not a joke. God's not like that. Makanya kadang-kadang aku ini nggak tahu ya, Pak. Mungkin nggak tahu you gembala ya. Kalau saya kan bukan gembala, tapi semakin saya umur ya, semakin sering saya diundang untuk khotbah di funeral ya, di pemakaman dan ibadah penghiburan. Dulu nggak ada yang pernah ngundang saya khotbah di ibadah penghiburan. Saya khotbah di ibadah youth, terus dari situ saya khotbah di ibadah umum gitu. Tapi when I start getting like 50, umur 50, mulai keluar uban, tiba-tiba orang mulai, "Pak, can you preach at my auntie's funeral?" I'm like, really? Okay. So it's really not funny. Don't laugh at me, you know. Tapi, kita pergi ke ibadah penghiburan. Terus aku suka dengar kalau orang ngomong ya. Ini sang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal, a heart attack, and now ini istrinya, ibu sekarang sudah menjadi ibu janda, and dia itu terima dan dia salaman dan dia nangis dan dia peluk orang dan aku dengar, aku berdiri di sini, aku dengar, ya Bu, ya sudah Tuhan tahu yang terbaik ya Bu, tabah ya Bu. Langsung dia, ya Tuhan sudah panggil pulang, Bapak ya Bu. Terus aku pikir, I'm thinking, apakah ya Bapak panggil dia pulang? Iya, ini sudah waktunya. Aku pikir, apakah ya itu waktunya? Apakah memang begitu sistemnya? Kalau Tuhan udah merasa jenuh, udah bilang, yaudah deh, panggil pulang deh. Gitu. Apakah begitu ya? Lo kok gitu ya? Saya pikir. Terus aku tanya sama ini ibu, bukannya suami kamu diabetes? Iya. Komplikasi? Iya. Stroke 2 kali. Terus gimana? Pasang klep. Terus klepnya gagal. Terus ini, kenapa dong? Memang gak bisa berubah, dia gak mau berubah. Dia makan bakute terus. Makan ini, itu Coca-Cola. Dia 1 hari 3 kali Coca-Cola diminum. Aku udah marah sama dia, tapi dia gak mau denger. Terus dia gini, terus gak mau olahraga, segala macam. Terus saya pikir gitu, kayaknya yang panggil dia pulang bukan Bapak di surga. Kayaknya yang panggil dia pulang Coca-Cola gitu. Yang panggil pulang dia itu bakute. It's time to come home my son. Selesai.
And it's like, wait, so we have this odd idea, dan masalah kita, saudara, adalah kita nggak mengerti kehendak Tuhan. Makanya Efesus pasal 5 mengatakan hari-hari ini jahat. Karena itu janganlah bodoh. Tetapi kamu harus mengerti apa itu kehendak Tuhan. Making your most of your time. Dan manfaatkan secara maksimal waktu kamu. Karena hari-hari ini jahat. Janganlah bodoh, tapi kenalilah atau ketahuilah kehendak Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak perlu diyakinkan, tidak perlu dirayu. Yang perlu saudara adalah kita align our hearts. Wah, aku di ICU. Aku panggil istrinya. Aku panggil staff saya. Saya bilang, no. Let's change our prayer. Dr. Ding juga. Sama-sama. Pak, we pray. Mulai. Apa yang kita mulai? Kita mulai berani berdoa. Bahwa yang eksponensial itu, bahwa terkandung di alam roh, yang terkumpul, yang tersedia di alam roh, sedang menanti saatnya pintu terbuka, akan pasti mengalir. Apa yang dokter tidak bisa buat, apa yang dokter yang infectious diseases tidak bisa buat, apa yang dokter ahli internet nggak bisa buat, apa all the keahlian dan obat dan ICU dan semua perawatan tidak bisa buat. Tetapi Tuhan bisa buat. Yang dia perlu cuma pintu kecil. Cuma retak aja sedikit aja pintu buka. Cukup menyembuhkan dia. Masalahnya adalah doa kita tuh salah. Doa kita tuh kesungkan. Doa kita tuh kayak itu mohon-mohon. Doa kita tuh sepertinya kita mau meyakinkan Tuhan mengerjakan sesuatu yang padahal itu sudah pada hakikatnya kemauan dia. Wah, kita mulai proklamirkan. Kita mulai blasting ke seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan dan pasti jadi. That man, 3 hari yang lalu, dia berdiri di depan seluruh staff. Di Phnom Penh, bersama dengan saya, bersaksi, istrinya duduk di sini di kursi. Nangis awal sampai akhir. Dia beritakan bagaimana dia kembali dari liang kubur. Bagaimana dia kembali dari hopeless. Sekarang dia di Phnom Penh. Now he's back in Phnom Penh. Saya bilang, thank God you're back. Puji Tuhan. The whole world itu menyaksikan Tuhan. Dr. Ding, istri saya check up kemarin ke Dr. Ding. Dr. Robert Ding, dia bilang sama saya, that man was dead man. He's dead man. How can he live? Aku aja dokter nggak ngerti. How can he live? Udah lewat pertolongan, tak bisa. Gue juga sebagai dokter mau bikin apa? Mau gue pompa, mau gue muter, mau pelintir, mau apa? Gue nggak bisa. Mau dikasih obat apa, dicekokin apa? Nggak bisa. He's a dead man. Tapi Tuhan yang kasih dia hidup. Wow. Praise God. Berdiri di situ. Dicerita. Saya bilang sama dia, thank God you're back. Tolong ya pakai masker ya. Iya dong. Use your wisdom, man. Otherwise I'm going to get another phone call. I don't want any more phone calls. Udah capek. Our God is an awesome God. Masalahnya adalah kita nggak accessing His awesomeness. Jangan-jangan saudara duduk di sini, saudara, Anda hanya akses 1/10 daripada 1/100 daripada awesomeness of God in your life. Jangan-jangan Anda cuma mengunduh, cuma download segelintir daripada apa yang disediakan, apa yang mata belum lihat, telinga belum dengar, belum pernah timbul. Exceedingly abundantly above all that you can ask or think. Semua tersedia tapi kita nggak akses. Makanya perjalanan dari kita lahir ke dalam Kristus menjadi serupa begitu penting. Because this is the journey of faith. This is the journey of faith. Apakah saudara tahu apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai iman? Tetapi inilah kata kita 1 Yohanes. Inilah yang mengalahkan dunia. Yaitu, ada yang tahu nggak? Iman kita.
I can see from your face, you're not too sure. So kita buka ayatnya. Karena kalian itu pelototin saya ini kelihatan sekali kurang yakin ya. Sekarang aku baca aja ayatnya, coba. No, that's not it. No. Where is it? 1 Yohanes pasal 5. Keren ini super keren. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. You want to know how God sees you? Bagaimana Tuhan melihat diri Anda? Bagaimana Tuhan pandang diri Anda? Apa ekspektasi yang ada di hati Tuhan terhadap saudara? Mari kita lihat. Sebab semua yang lahir dari Allah. I'm going to read it in English first. For every child of God defeats this evil world. And we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Mari kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus. So here it is. It says, look, waktu kamu lahir ke dalam Kristus, kamu lahir sekarang ke dalam perjalanan iman. Tujuannya kamu diperlengkapi, firman memperlengkapi hubungan intim dengan Tuhan, pribadi, personal relationship semakin hari semakin intim, semakin dekat, melekat kepada Tuhan. Dan saudara semakin lama semakin serupa dengan Dia. Anda sedang diperlengkapi and your faith catches fire. Iman kamu, tanpa iman kamu tidak mungkin bertindak. Tanpa iman kamu tidak mungkin berkata-kata. Tanpa iman kamu tidak mungkin berdiri dan memproklamirkan. Tanpa iman gak bakal bernubuat. Tanpa iman gak berani mengorbankan sesuatu. Apalagi memberi uang atau memberi perpuluhan yang sebenar-benarnya. Atau lebih daripada itu, mengorbankan something really important for you. Bagaimana mungkin tanpa faith, tanpa iman. Tetapi semua tindakan iman itu mendobrak realita yang di sekeliling saudara. Sehingga alam roh sekarang mendapatkan salurannya. Waktu Anda bertindak dengan iman, alam roh dapat salurannya. Dan dia mulai mengalir. Dan waktu dia mengalir, listen to me guys, anything can happen. Anything can happen. Maka aku suka marahin staff saya. Ya, marahin dengan maksudnya marah ilahi. Namanya hamba Tuhan. Kalau marah kan pasti baik maksudnya. Aku bilang begini. Google does not have a monopoly on exponential. Google tidak bisa dan tidak boleh punya monopoli terhadap pikiran dan pola pikir yang eksponensial. Kita harus akses itu. Kita harus mengerti bahwa kerajaan surga sifatnya adalah eksponensial. Waktu dia mendapatkan salurannya melalui kita, pasti hasilnya akan eksponensial. Makanya kita harus percaya pada itu. Secara personal maupun secara bersama-sama. Bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan melalui kita, sifatnya melebihi apa yang kita mengerti. Apa yang kita pernah impikan, pikirkan, doakan sebelum-sebelumnya. Waktu akhirnya nyata, kuasa Tuhan nyata. Baru kita baru kita sadar, oh ternyata begitu dekil dan begitu kecil dan begitu bodoh pikiranku. Aku tadi pikir aku hebat. Tadi aku pikir aku besar. Tadi aku pikir bahwa aku bagus. Ternyata Tuhan punya rencana jauh melebihi itu. Jauh melebihi itu. Makanya kita ini harus walk by faith, not by sight. Can you say amen to that?
Itu yang Tuhan mau supaya saudara kerjakan. Eksponensial terjadi di dalam realm iman, bukan di dalam realm yang lahiriah. It's a spirit of faith. Makanya firman Tuhan mengatakan ada roh iman. Setiap kita sudah diberi iman oleh Tuhan. Itu sudah ada tetapi harus dipakai. Harus dikerjakan, harus digarap, harus dilangsungkan, harus diperlengkapi, harus ditambahkan oleh firman Tuhan. Tetapi itu tidak cukup, harus diolahragakan. You have to use it or lose it. Sehingga setiap kita menjadi binaragawan iman. We are superstars of faith. Di situ kerajaan Allah mendapatkan pipanya. Let me ask you a question. Saya mau tanya kepada saudara hari ini. Sejauh mana kerajaan surga punya akses melalui hidup saudara? Saya tahu setiap kita ada permintaan, setiap kita ada kebutuhan. Tetapi listen to what I'm saying. Tuhan tidak mati di atas kayu salib hanya untuk dirimu. Ada yang bisa katakan amin. No, dia mati juga untuk keluargamu, tetanggamu, komunitasmu, sukumu, bangsamu, dunia ini. Dia mati untuk mereka semua. Makanya tidak boleh berhenti pada dirimu. Tetapi melalui dirimu dan untuk dunia ini. God wants to use you. Kamu yang mau dipakai Tuhan. Makanya doa kita harus berubah. Doa kita harus mengerti kehendak Allah itu apa. We have to know the will of God. Dan kemudian kita perkatakan itu. Sehingga pipanya ini terbuka untuk Tuhan mengalir. Sehingga kehendak dia jadi di bumi sama seperti di surga. Oh, anything can happen. Apapun bisa terjadi. Tapi kita yang adalah pintunya. Saya berapa tahun yang lalu, mungkin Anda pernah dengar saya memberi ilustrasi ini, saya nggak tahu. Dalam waktu 10 tahun terakhir ini, sewaktu-waktu saya memberi ilustrasi ini. Cuma beberapa minggu yang lalu, saya lagi Google mengenai project Hoover Dam. Terus saya tiba-tiba mulai melihat ruangan-ruangan di sebuah bendungan Hoover yang pernah saya kunjungi. Jadi semuanya itu mengalir menjadi fresh kembali. And I love it, you know. Aku sangat jatuh hati dengan apa yang terjadi pada saya di tahun 1998 ya. Lagi kami telusuri Hoover Dam. Hoover Dam is interesting ya. Karena sungai Colorado seratusan tahun yang lalu, itu setiap musim semi membanjiri daerah pertanian. Jadi akhirnya ada satu konsep, satu gagasan, yuk kita bikin bendungan, mereka bendung sungai ini sehingga tercipta satu danau yang sangat besar dan juga sangat dalam. Karena mereka pilih tebingan. Jadi ada tebingan yang like deep gorges. Ya like something like the Grand Canyon lah gitu. Cuma gak sehebat itu. Tetapi dia pilih tempat yang curam dan dalam. Dan dia bendung sungai Colorado di situ. Sehingga menciptakan satu danau yang luas dan dalam. Dan itu yang menjadi hydroelectric dam terbesar di Amerika Serikat selama 75 tahun. Namanya Hoover Dam. Dan waktu itu saya dengan istri saya dengan Holly masuk ke dalam Hoover Dam itu kita tour. Waktu itu sebelum 9/11 boleh masuk ke ruang turbin dan ada 9 turbin di sayap kanan, ada 9 turbin di sayap kiri. Satu turbin kira-kira besarnya seperti dari saya ke pilar itu, lebar kira-kira 4 atau 5 meter, mungkin seginilah ya, agak ini ya, besar. Di atas lantai kelihatan 1/4-nya, 3/4-nya itu di bawah lantai, kipasnya itu gede-gede gitu ya. Jadi salurannya itu naik berapa ratus meter ke atas, lalu waktu pintu terbuka di lorong-lorong air itu, airnya masuk turun ke bawah, nyalakan turbinnya, menghasilkan listrik. Jadi waktu itu saya dengar ulasan, lalu grup saya berangkat, yang mimpin rombongan mungkin dia melihat saya begitu suka ya. Jadi dia datangin saya, he said, excuse me sir, he said,
do you want to see, like they're going to turn on one of these turbines like in like a couple minutes. If you want to stay back for a couple minutes, you can actually see this turbine switch on. And I thought, that's really cool, you know. And so I said, sure, yeah, I'd love that. You know. Jadi rombongannya jalan, saya berdua sama beliau. And I'm standing, aku pegang rail, ada semacam platform, aku pegang rail. Dan turbinnya mau dinyalakan itu dekat kami. Gitu. And so I'm watching this, tiba-tiba lampu nyala di atas itu turbin, right on time, sesuai jadwal, lampu nyala. Gitu. Terus mulai putar. Terus ada alarmnya kayak dulu yang kayak zaman perang punya like that, you know. And it's like really cool, you know. And I'm standing on the railing. I feel like I'm like standing on the railing of the Titanic, you know. It's like, oh, and you feel like you own the world. And it's like this turbine's going to come to life. And then, you know, I feel under my feet, itu lantainya itu bergetar. Terus ada bunyi deru. Kita dengar. Terus tiba-tiba turbin itu kipasnya mulai putar. Kenapa? Karena udara yang mendahului air. Jadi di atas itu pintunya tek 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 tek. Saya nggak tahu bunyinya gimana, tapi saya bayangkan tek 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 tek. Dibuka pintunya tek 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 tek. Terus air. Now imagine this, guys. Everyone imagine. Jutaan ton air yang ada di danau itu sedang mendesak bendungan. Can you imagine this? Jadi bobot daripada seluruh air itu yang begitu luas dan dalam sedang menekan. Dan di mana ada pintu yang terbuka, di situ dia mengalir. Dia lagi menunggu. Gua mengalir kemana nih? Dia lagi nunggu. Waktu pintunya buka, cek, di situ dia langsung, dia masuk. Dan airnya itu didorong oleh bobot daripada danau, ya dong. Jadi bobot daripada danau itu sudah, jadi bukannya pintunya buka, lalu ada air seperti air mancur. You know, la la la, la la, oh I'm gonna go down. Oh look, there's a turbine. La la la, putarkan turbine. You know, like some fairy tale. La la la, like it's not like that at all. Jadi waktu dibuka, airnya itu gencar, you understand? Airnya itu didorong. Jadi air memenuhi lorong itu dan didorong ke bawah. Turun, langsung ratusan meter. Dia turun dengan kecepatan tinggi. Dan itu turbinnya yang merasakan ada udara. Udaranya mendahului air. La la la, turbinnya yang la la la, bukan airnya. La 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 la, diputar. Tiba-tiba air itu, imagine this man. Air itu is like a hammer. It's like a sledgehammer. Tiba-tiba bunyi geledek itu di ruang itu. Waktu air itu hantam turbinnya, itu bunyi pak itu. Dan itu turbin tiba-tiba dari nol, dari cuma la la la, itu tiba-tiba dia full speed. Itu bunyinya begitu dahsyat. Saya yang kaget. It was like shocking. Apa yang terjadi? Keluar listrik. Listrik keluar. You know, satu bendungan suplai listrik untuk apa? 4 negara bagian. Iya, California, Arizona, Nevada, New Mexico. Semua terima strom dari satu bendungan. Tahu berapa kota? 6 kota. Las Vegas, Reno, Nevada, Albuquerque, New Mexico, Phoenix, Arizona, Los Angeles, California. Semua terima strom. Can you imagine? Kota-kota nyala loh. Cahaya besar keluar. Menyalakan kota-kota dari satu bendungan. Aku berdiri di situ, aku pegang rel sampai saya punya knuckles-nya itu putih. It's like, oh my God. Dan itu baru satu turbin dari 9, dari 18. Aku berdiri di situ, saya wow. Tiba-tiba Roh Kudus itu bisa bicara sama saya begini. You, that's you.
That's you. Tahukah saudara, hidup kita ini selang. Kita adalah selang. Tetapi di dalam diri kita di sini, di dalam dirimu, ada turbin ilahi loh. Turbin itu bukan Roh Kudus, bukan. Air itu kerajaan surga. Air itu lambangnya Roh Kudus. Roh Kudus itu bicara mengenai air yang danau yang begitu besar. That's the kingdom of God. The kingdom of God. Itu badan air yang tak terkira, tak terhingga bobotnya, luasnya, kapasitasnya, beratnya, powernya. Itu semua dalam pada itu semua dalam penantian. Tetapi dia mengalir melalui apa? Lorong-lorong kecil. Lorong-lorong ya kayak gini-gini, ini lorong-lorong nih. Ini lorong-lorong. Pak Rudi juga lorong. Ibu. Kita ini lorong. Tapi di dalam diri kita apa? Turbin. Wow. What is the turbin? Turbin itu adalah your intelligence. Tahu gak? It's your body. Itu loh. It's your education. It's your money. I don't have wallet. I was going to pull out my wallet. Very dramatic. Tapi nggak ada dompet. It's your money. It's your capacity. It's your passion. It's your personality. Itu adalah segala aset dan leadership dan influence dan uang dan apa aja yang Anda miliki, itu semua adalah sebuah turbin. Dan waktu Roh Allah, waktu kerajaan surga mengalir, menyalakan turbin itu, itu menghasilkan power yang jauh melebihi seorang dirimu. Ini adalah power yang extraordinary. Kapasitas Anda melebihi apa yang Anda tahu. Kapasitas Anda cukup untuk menyalakan kota-kota. Kapasitas Anda cukup untuk mengerjakan hal yang extraordinary untuk kerajaan surga. Semua kuasa itu terkandung di alam roh. Menanti saatnya apa? Pintu terbuka. Pintunya apa? Pintunya adalah your faith. Aku berdiri di situ. Aku merenung. Masih di ruang itu. Aku merenung. Wah, turbinnya hebat loh. Lorongnya keren. Danaunya besar. Tapi kalau pintunya gak buka, nothing happen. No. Are you guys with me? Nothing happening. It's like you got all of this stuff. Tahukah saudara? Bahwa Tuhan sudah membangun dirimu. Ada kapasitas besar dalam dirimu. Untuk saudara menyalakan kota-kota. Dia sendiri sudah sediakan dirinya. Tetapi semuanya balik lagi kepada pintu. And that is your faith. Kita bilang, aku sih cuma satu orang. Aku sih nggak ada ini sih. Aku sih ibu rumah tangga. Ya aku sih nggak ini. Aku cuma. Ya cuma. Akhirnya percuma. Kita menjadi orang Kristen yang sungkan. Kita menjadi orang Kristen yang mementingkan diri sendiri. Orang Kristen yang manja. Kita menjadi orang Kristen yang cuma doa kita cuma sebatas kita. Doa kita minta berkat, minta pertolongan, minta blessing, minta bantuan, minta kesembuhan, pemulihan, pertolongan, minta Tuhan berkat, perkenanan. Itu aja kita sedot. Akhirnya saudara, itu air itu ngumpul di kita gak pernah mengalir. Turbinnya gak nyala. Turbinnya gak muter. Atau buka sedikit. Ya segitu deh. Emang kita ini yang penting kita ikhlas memberi. Yang penting kita ikhlas membagi. Itu semua adalah alasan. Itu semua adalah kata-kata hias menutupi rasa malas. Menutupi saudara rasa ogah. Menutupi saudara realita bahwa kita belum nyampe, belum radikal, belum sold out, belum on fire, belum serupa, belum berani. Tetapi sebenarnya yang Tuhan menanti saatnya Anda buka lebar-lebar. Karena kalau cuma buka sedikit lumutan.
Kalau cuma buka sedikit, muternya ogah-ogahan. Akhirnya juga power yang dihasilkan. Dan akhirnya kita bilang, ya sih, well, puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Tetapi kapasitasmu jauh lebih daripada itu. Kapasitasmu besar menghasilkan hal yang dahsyat untuk kerajaan Allah. Kita memasuki era tahun 2020. 3 bulan lagi. Tahun 2020 sampai tahun 2030 akan menjadi the most extraordinary decade in the history of the world. Dekade yang paling extraordinary, unique, and amazing dalam sejarah manusia. Dari Adam dan Hawa. Sampai tahun 2020. Tidak pernah ada momen dan masa dan era seunik, sedahsyat ini. Dan semua yang Tuhan mau kerjakan sedang menekan. Tuhan sedang menanti saatnya dia akan curahkan dirinya dengan dahsyat. Pintunya mana untuk itu? You are alive for a reason. Ada satu alasan kenapa Anda hidup dan berada di dunia ini di tahun 2020. Dan Tuhan sedang mencari salurannya. Mari kita berdoa bersama.